Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah Tuhan kita, ya. Dan siapa Maria, saudara? Maria itu adalah seorang pribadi wanita, ya, pribadi wanita. Kalau saudara di dalam Alkitab mempunyai arti yang sangat dalam, saudara. Kenapa kok seorang wanita, kok bukan pria aja, ya, yang sebagai orang pertama melihat kubur Yesus? Kenapa kok Maria Magdalena? Kenapa kok harus seorang wanita? Nah, di sini saudara mempunyai arti yang sangat dalam sekali, saudara. Ya, dalam kalau kita mempelajari Alkitab, saudara, wanita itu adalah dengan istilah bahasa Ibrani-nya eskatologi. Eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Ya, saudara, wanita dalam konteks eskatologi itu artinya bahwa wanita itu adalah sebagai lambang gereja Tuhan atau umat Tuhan. Ya, ada satu gereja yang namanya GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel. Itu inti pelajarannya adalah mempelai wanita. Mengapa, saudara? Ya, pelajaran mereka bagus, saudara. Mempelajari tentang akhir zaman dan siapa wanita itu dalam konteks firman Tuhan, bukan alegoris ya, saudara. Dalam konteks firman Tuhan, wanita itu adalah gereja, gambaran dari gereja Tuhan adalah umat Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengaplikasikan, disinilah Yesus bangkit dan hidup, membuktikan kepada gereja Tuhan, membuktikan kepada umatnya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Dia membuktikan kepada gereja, dia membuktikan kepada umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Umat Tuhan itu adalah saudara dan saya. Yesus membuktikan sampai saat ini dia, Yesus, hidup. Ada satu pujian, dia hiduplah, dia hiduplah. Dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, ya. Saudara, sangat penting sekali, saudara, aplikasi hubungan antara Yesus dan wanita sebagai Yesus dan gereja Tuhan dalam kondisi yang seperti saat ini. Haleluya, ya, saudara. Kemudian bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan umat Tuhan? Bagaimana realisasinya? Bagaimana aplikasinya dengan ketergantungan kondisi yang saat ini selaras dengan membuktikan bahwa Yesus bangkit dan hidup? Bagaimana, saudara? Kita membuka Mazmur 94 ayat yang ke-14. Bisa di sini? Mazmur 94 Mazmur 94 ayatnya yang ke-14. Ya, saya bacakan saja ya, saudara, ya. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Saudara dapat langsung membuka HP atau saudara bawa Alkitab, silakan saudara membukanya. Ini sangat penting ya, saudara. Kenapa dilambangkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru, bukan lambang ya, saudara, ya. Tuhan Yesus adalah Yesus dan wanita adalah lambang sebagai gereja Tuhan. Bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Yaitu Mazmur 94 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ya, saudara yang terkasih, jadi kalau dikatakan wanita adalah sebagai gereja Tuhan, sebagai umatnya, kemudian di Mazmur dikatakan dengan sangat jelas sekali bahwa Allah tidak akan membuang umatnya. Siapa lagi umatnya? Saudara dan saya. Tuhan tidak akan membuang. Kemudian Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sama seperti yang tertulis di dalam Ibrani ya, saudara, ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yang ditulis oleh Rasul Paulus.
Ini ditulis oleh Raja Daud dan yang Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bahwa benar-benar Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Siapa umatnya dan bagaimana umatnya, ya saudara, mari kita akan lanjut, ya. Ini banyak pembacaan tetapi LCD-nya nggak bisa. Siapa umatnya, siapa gereja Tuhan, ya. Mari kita akan sama-sama membuka Ulangan pasal 32 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ulangan pasal 32. Ulangan dalam Perjanjian Lama, ya saudara, ya. Ulangan pasal 32, saya akan pelan-pelan karena layar LCD-nya tidak bisa menayangkannya. Ulangan pasal 32 ayat 9 dan 10. Tidak bisa ya LCD-nya, ya? Tidak bisa. Ya baik, saya akan bacakan saja. Inilah umat Tuhan, inilah gereja Tuhan, apa yang dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketadusan dan auman padang balantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dia di sini adalah umat Tuhan, kita, ya saudara. Jadi kalau kita masukkan, didapatinya kita ada di satu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketadusan, di tengah padang auman, padang belantara. Dikelilinginya, kita dikelilingi, kita diawasinya, kita dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi, umatnya itu adalah kita orang yang percaya, gereja Tuhan saat ini. Bagaimana dengan kondisi saat ini, ya saudara? Kita tidak usah takut, ya saudara. Kalau kita melihat firman Tuhan katakan bahwa kita dikelilingi, kita diawasi, kita dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Haleluya. Dan Mazmur 125 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa kita dijaganya, kita dijaga umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, sangat hebat dan luar biasa. Ya, ini adalah janji Tuhan. Setiap tulisan yang ada di firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi rangkaian Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Kalau kita kaitkan dalam Perjanjian Lama di dalam Ulangan, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Dan dalam Mazmur Raja Daud menyatakan bahwa kita umatnya, orang-orang yang percaya, dijaganya dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, sekarang bagaimana sikap Maria Magdalena ketika Yesus menyapa dan memanggilnya kembali, ya saudara, ya? Bagaimana sikap Maria ketika Tuhan Yesus menyapa, memanggilnya Maria? Itulah sapaan Tuhan Yesus kepada Maria. Apa respon Maria Magdalena? Dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan Maria Magdalena tidak acuh, loh saudara, tidak acuh. Tetapi apa yang ditulis oleh firman Tuhan, dengan sikap kerendahan hatinya, dia menjawab, Rabuni, Guru. Ya, saudara, itulah respon Maria. Jadi dia tidak cuek ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, tidak cuek. Ya, Maria tidak cuek, tidak acuh. Tetapi ada satu respon dan tindakan. Ya, apa saudara? Maria berkata, Rabuni, Guru. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika Yesus memanggil kita, adakah kita meresponinya? Atau kita cuek, atau kita acuh dengan panggilan Tuhan? Ya, nah inilah aplikasinya, saudara. Kita tahu ceritanya. Sekarang bagaimana kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita?
bagaimanakah kalau Maria dipanggil dengan satu sapaan Maria, Maria menjawab. Tapi bagaimanakah kita ketika Tuhan Yesus memanggil kita? Acap kali saudara, acap kali ketika Yesus memanggil kita, kita menutup telinga. Kita berkonsentrasi dengan hal-hal yang lain. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Dengan jawaban mungkin nanti atau next time, tunggu aja Tuhan, saya masih banyak urusan. Tuhan Yesus memanggil kepada kita, ayo mari kita beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah engkau beribadah kepadaku. Jangan engkau meninggalkan perhimpunan bersama-sama, dalam Ibrani katakan. Jadi ibadah itu adalah suatu hal yang sangat wajib dan penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Kecuali saudara, betul-betul kita ada satu acara atau emergensi atau apa saudara, yaitu Tuhan tahu. Tapi jangan sampai Tuhan memanggil kita, ayo kita ibadah, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita berkonsentrasi dengan hal-hal yang lain. Atau kita menikmati hal-hal yang lain, berkat-berkat Tuhan. Memang saudara, acap kali ketika berkat-berkat Tuhan yang melimpah sangat luar biasa, acap kali kita bisa lupa dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita terlalu konsentrasi kepada berkat-berkat Tuhan. Atau sebaliknya saudara, kita tidak mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kekrisisan kita, dalam kekurangan kita. Mungkin saudara, Tuhan mengajak, ayo ibadah. Tapi karena kita dalam keadaan konsentrasi krisis, kita dalam keadaan kekurangan saudara, kita tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Saudara, ada banyak saudara, saya pada waktu musda, hamba-hamba Tuhan kita share bersama saudara, bahwa gereja Tuhan, gereja sekarang mengalami sangat-sangat krisis sekali. Krisis dalam hal apa? Krisis dalam hal ibadah. Hanya orang-orang yang bisa ditunjuk dengan jari A, B, C, D, E atau sampai apa saudara. Tetapi banyak yang tidak ke gereja. Hanya apa? Maaf saya katakan karena ini hasil share dari hamba-hamba Tuhan dalam musda. Apa saudara jawaban mereka? Saya tidak ke gereja karena tidak punya uang kolektor. Saya tidak ke gereja karena tidak punya uang transport. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu kalau kita ke gereja, saya tidak punya uang Tuhan, saya tidak ada uang kolektor Tuhan. Tidak apa-apa saudara, asalkan saudara datang aja. Saudara tidak usah nyemplung uang kolektor, tidak apa-apa. Tuhan tahu keadaan keberadaan kita. Tuhan tahu saudara. Ya, jadi jangan sampai itu dibuat satu alasan, ya, tidak ke gereja karena saya tidak apa-apa. Kemudian ya, kalau di rumah kemudian kita berkonsentrasi kepada berdoa atau membaca firman Tuhan. Tetapi kalau pada perkara-perkara yang lain saudara, itu sebabnya kami selalu setiap minggu kami direkam. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak datang dalam ibadah, silakan saudara membuka YouTube, silakan saudara membuka rekaman firman Tuhan yang kita rekam setiap minggunya. Ada di sana. Ya, puji nama Tuhan saudara terkasih. Ya, Tuhan tahu saudara ya. Tidak apa-apa kalau kita tidak datang, asalkan Tuhan tahu keberadaan kita. Ya, puji nama Tuhan. Betapa sedih hati Tuhan ya kalau kita tidak datang, kemudian kita justru menunjukkan hal-hal yang lain, perkara-perkara duniawi. Nah itu saudara, betapa sedih hati Tuhan. Ya, mengapa Dia selalu memanggil nama kita? Mungkin saudara berkata, dah, aku tidak pernah dipanggil oleh Tuhan. Aku tidak pernah dengar suaranya Tuhan memanggil namaku. Yusuf, tidak pernah. Tuhan tidak pernah panggil namaku seperti itu. Saudara yang kasih, kita harus peka dengan suara Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, pasti kita akan mendengarkan apa panggilan Tuhan.
suara hati kita, batin kita lah yang akan berkata, Tuhan mengingatkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Mengapa Dia selalu memanggil nama kita? Karena Dia tahu siapa kita. Karena Dia ingat bahwa kita ini adalah debu, saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa kita ini adalah debu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Tidak punya. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan selalu memanggil kita. Ya, Allah ingin supaya kita dekat dengan Dia. Sesuai dalam firman Tuhan Yakobus, Rasul Paulus katakan, dekatlah, mendekatlah kepadaku. Tuhan tahu, saudara, keberadaan kita. Ya, kapan Allah memanggil kita? Nah, ini dia. Tidak pernah Tuhan memanggil kita. Saudara, sekali lagi, kalau kita mempunyai kepekaan dan kita tahu akan firman Tuhan, setiap saat Tuhan Yesus memanggil kita. Ya, dalam Matius 11 ayat yang ke-28, untuk mempercepat karena ayat ini tidak bisa digunakan. Matius 11 ayat yang ke-28, itulah panggilan Tuhan kepada kita. Matius 11 ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal sekali, saudara. Tetapi bagaimana juga kita merealisasikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini dia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ayat itu saja. Jadi Tuhan katakan semua. Jadi bukan hanya orang yang mengasihi, orang yang tidak mengasihi, orang yang percaya, orang yang tidak percaya, tidak. Tetapi semua Tuhan panggil kita. Cuman kepekaan kita sampai di mana? Tuhan panggil semua kita. Ya, tidak ada yang terkecuali. Karena apa, saudara? Tuhan panggil semua, kepada kita yang letih lesu, kepada yang berbeban berat. Ya, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam beban hidup yang sangat berat, Tuhan panggil, kesini kamu, kesini, mari datang kepadaku. Panggilan Tuhan, saudara, tidak pernah sia-sia. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Aku akan memberikan penghiburan bagimu. Aku akan memberikan berkat yang kau perlukan. Tuhan memanggil kita. Tuhan tahu dengan persis keberadaan kita. Apa yang menjadi beban pergumulan kita, beban hidup berat kita. Tuhan tahu. Ya, Tuhan akan memberi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Asal, saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Ingat, saudara, bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, adalah Allah yang mengerti dan peduli akan kehidupan kita. Mengerti sampai di mana, peduli sampai di mana, saudara, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memampukan kita untuk menjalani hidup yang dengan penuh ketegaran ini, saudara. Ya, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Asal dengan satu syarat, kita peka dengan panggilan Tuhan, kita peka dengan suara Tuhan yang memanggil kita. Ya, puji nama Tuhan. Saat Tuhan Yesus memanggil kita, ya, marilah kita memiliki kepekaan dan jawablah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu ini, Tuhan. Aku perlu itu, Tuhan. Maka firman Tuhan sesuai dengan Matius 11 ayat yang ke-28. Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberi. Mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka kamu akan dibukakan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil kita, mari kita tidak sikap acuh dan cuek. Ya, saudara, ya, mari dengan segala kerendahan hati. Jangan kita kemudian berkata Tuhan memanggil kita, siklah Tuhan, nantilah Tuhan, saya masih repot ya Tuhan. Nanti aja Tuhan. Kalau aku sudah diberkati Tuhan. Wow, saudara, Tuhan tidak menghendaki yang hal seperti itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil, marilah kita datang dengan segera. Dengan segala kerendahan hati, kita mau berkata, Tuhan,
inilah aku Tuhan. Aku membawa diri hidupku kepadamu. Aku berseru kepadamu, ya, dan Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Haleluya, karena kita tahu Allah mengerti, Allah peduli akan segala masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada saya.